Masyarakat di kampungku mengikuti faham NU yang menganut mazhab Imam Syafi'i. Seperti masjid di kalangan NU pada umumnya, masjid di kampungku dilengkapi dengan sebuah beduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sardi di Kebumen, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Sardi. Aku tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Melalui channel ini, aku ingin berbagi pengalamanku saat masih remaja dulu. Saat itu sekitar tahun 90, aku masih duduk di bangku SMA kelas 2. Seperti remaja-remaja lain di kampungku, aku aktif di kegiatan masjid di kampungku. Bahkan jika ada event keagamaan seperti pengajian dalam rangka Maulid Nabi, hampir bisa dipastikan aku dan teman-temanku sibuk persiapan di masjid dan pulang larut malam. Diary, masyarakat di kampungku mengikuti faham NU yang menganut mazhab Imam Syafi'i. Seperti masjid di kalangan NU pada umumnya, masjid di kampungku dilengkapi dengan sebuah beduk dan berada di serambi depan masjid. Beduk itu cukup besar dan kebetulan hanya satu sisi saja yang ditutup kulit. Entah kulit kerbau atau kulit sapi, aku tidak tahu. Dan sisi lainnya terbuka, jadi suaranya cukup menggelegar kala beduk itu ditabuh. Diary, jika akan masuk waktu sholat sebelum azan dimulai, maka beduk akan ditabuh terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan azan oleh muadzin. Sambil menunggu imam sholat datang, biasanya akan dilantunkan sholawatan, seperti sholawat nariyah misalnya. Saat itu, masjid di kampungku bisa dikatakan tidak pernah sepi dari kegiatan, baik kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan. Masjid hanya terlihat sepi saat pagi hari sampai siang hari, di saat sebagian besar warga melaksanakan aktivitas mencari nafkah dan anak-anak sedang sekolah. Selepas zuhur, sudah banyak anak-anak yang bermain di pelataran masjid sampai waktu asar. Dan setelah asar dilanjutkan belajar mengaji atau istilah sekarang TPA. Diary, suatu ketika tanggal 12 Rabiul Awal, warga di kampungku akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Malam hari sebelumnya, aku dan beberapa teman lainnya yang tergabung dalam remaja Islam Masjid terlihat mulai sibuk mendekor halaman masjid untuk pelaksanaan pengajian. Jelang pukul 12:30 dini hari, kegiatan mendekor pun selesai. Remaja putri sudah pulang semua ke rumah masing-masing dan sebagian remaja putra juga sudah pulang kecuali aku dan 2 orang temanku, Ali dan Farid, yang masih tinggal di masjid. Kami berencana menginap di masjid. Kebetulan rumah kami bertiga memang yang berada paling jauh dari masjid.
Perlu diketahui, kondisi geografis kampungku terbagi dalam beberapa pedukuhan yang dipisahkan oleh mbulak atau jalan yang melalui area persawahan. Diary, rumahku dan rumah Ali serta rumah Farid masih satu pedukuhan, namun beda pedukuhan dengan masjid di kampungku. Jika kami bertiga akan pulang, jalurnya melewati mbulak dan rasanya cukup seram jika tengah malam lewat mbulak karena jalannya cukup gelap. Kami bertiga sudah bilang ke orang tua kami masing-masing jika kegiatannya sampai larut malam, maka kami akan menginap di masjid dan itu sudah sering kami lakukan. Hanya saja malam itu bagiku seperti berbeda dari biasanya. Kami bertiga tidur di masjid dekat serambi depan. Mungkin karena kelelahan, aku tidur nyenyak sekali. Hingga duk duk duk, tong tong tong, duk. Astagfirullah, teriakku. Suara beduk itu memekakkan telingaku. Aku kaget dan langsung terbangun. Serta duduk, kepalaku seperti membentur dinding kayu. Aku terdiam sebentar. Setelah kesadaranku pulih, ternyata aku berada di dalam beduk. Kemudian, tong tong, duk, beduk ditabuh lagi. Aduh, teriakku sambil menutup kedua telingaku. Sesaat kemudian, terlihat seseorang dari sisi beduk yang terbuka. Ternyata Wawan yang menabuh beduk tadi. Woi, Sardi, ngapain kamu tidur di dalam beduk? Tanya Wawan. Aku masih terdiam dan sambil memperhatikan Wawan yang keheranan. Entahlah Wan, perasaan tadi malam aku tidur di dalam masjid bareng sama Ali dan Farid. Tapi tahu-tahu aku sudah ada di sini, jawabku. Ya udah, sini aku bantu keluar dari beduk, kata Wawan. Dibantu Wawan, aku pun berhasil keluar dari dalam beduk. Sementara Ali dan Farid aku lihat masih tertidur. Aku dan Wawan pun menghampiri mereka. Bangun woi, udah subuh, teriak Wawan. Ali dan Farid pun terbangun mendengar teriakan Wawan. Ali, Farid, kalian tahu siapa yang mindahin Sardi ke dalam beduk? Tanya Wawan. Ali dan Farid hanya menggelengkan kepala mereka. Mungkin juga kesadaran mereka masih belum pulih. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar suara orang tua mengucapkan salam. Ternyata itu suara Mbah Sanip, sesepuh kampung kami. Waalaikumsalam, jawab kami berempat. Mbah Sanip, sahut Wawan. Ada apa ini? Kok sepertinya serius sekali? Tanya Mbah Sanip. Ini Mbah, tadi malam Sardi pas tidur di masjid, tiba-tiba ada yang mindahin ke dalam beduk, jawab Wawan. Mbah Sanip hanya tersenyum. Memang di sekitar masjid ini ada yang suka iseng, kata Mbah Sanip. Siapa Mbah? Tanya kami berempat secara bersamaan. Itu yang tinggal di pohon nangka, jawab Mbah Sanip sambil menunjuk ke arah samping masjid. Dari jendela terbuka samping kiri masjid terlihat sebuah pohon nangka besar yang usianya sudah cukup tua. Jawaban Mbah Sanip cukup membuat bulu kuduk kami merinding. Yang benar Mbah? Tanyaku penasaran. Iya, bukan cuma kamu saja Sardi yang pernah ngalamin dipindah jin waktu tidur di dalam masjid ini. Dulu si Pardimin juga pernah, malah dia dipindah di depan WC. Kalau nggak percaya, besok tanya Pardimin kalau pas dia mudik, jawab Mbah Sanip. Terus kenapa cuma Sardi saja yang dipindahin Mbah? Ali sama Farid tadi malam juga tidur di masjid, kenapa nggak dipindah? Tanya Wawan penasaran. Lah, kalau itu jangan tanya saya, tanya sama yang mindah saja, jawab Mbah Sanip sambil tersenyum. Makanya kalau mau tidur di masjid ini, usahakan minimal baca doa mau tidur dan baca ayat kursi. Insya Allah akan dijaga saat tidur sampai bangun, lanjut Mbah Sanip. Ada benarnya juga ucapan Mbah Sanip barusan. Tadi malam aku sendiri lupa baca doa mau tidur, apalagi ayat kursi. Mungkin saking capeknya, begitu rebahan langsung ketiduran.
Itulah pengalamanku sewaktu remaja dulu. Pengalaman tidur di dalam masjid dan dipindah di dalam beduk oleh makhluk usil dari golongan jin, penunggu pohon nangka yang ada di luar pagar samping kiri masjid. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sardi di Kebumen. Terima kasih Mas Sardi yang sudah mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Sardi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silakan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.